Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah, kasus penampakan jin sudah terjadi dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan kepada Anda 7 kisah penampakan jin yang terjadi di zaman Rasul. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kami dapat selalu memberikan video-video yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Penampakan iblis di Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sehingga sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mulij, dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin, lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menahan terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang, lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh dari kota Niji. Saya mendengar kalian telah bersatu. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya. Ya, silakan masuk. Iblis yang menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka, lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu, yaitu Muhammad. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian bantu. Penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita ini, seorang sahabat bernama Abu Ayyub mempunyai sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah, dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillah ajibi Rasulullah. Kemudian aku praktikkan, lalu jin itu bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Hadis riwayat Tirmizi. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kamu dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, syaitan itu benar. Hadis riwayat Nasai. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sholat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Di riwayat Nasai. Penampakan setan di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku pun menegurnya, demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Maka aku membiarkannya pergi.
Di pagi harinya, Rasulullah bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan tahananmu semalam?" Lalu Abu Hurairah bercerita dan peristiwa itu berulang 3 kali. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Dan hal itu dibenarkan Rasulullah. Beliau berkata, "Kali ini dia benar, padahal dia pembohong. Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu jin itu menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka izinkanlah 3 hari. Jika setelah itu dia masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan." Sahabat lensa iman, setan adalah musuh manusia yang selalu berupaya menjauhkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Setan mengajak para pengikutnya untuk menemaninya di neraka sa'ir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir." Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Oleh karena itu sudah seharusnya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh tipu daya dan gangguan setan yang berusaha mengelabui manusia, menghalangi dari kebaikan dan kebenaran, dan menggelincirkan manusia dalam kesesatan. Adalah sumpahnya di hadapan Allah. Islam telah mengajarkan semua petunjuk berlindung dari berbagai hal yang mungkin menimbulkan bahaya kepada kita, termasuk dari gangguan para setan, dengan cara-cara yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.